wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ilmawati Puspa dan hari ini saya akan menjelaskan kesehatan ibu hamil yang berjudul Tradisi Kepercayaan Masyarakat Pesisir mengenai Kesehatan Ibu di Desa Tanjung Limau, Muara Badak, Kalimantan Timur tahun 2008. Nah, salah satu kendala utama penerima program-program kesehatan adalah kendala budaya pada masyarakat yang semula hanya mengenal sistem medis tradisional. Masyarakat dalam kesatuan saku-saku dengan identitas kebudayaan masing-masing memiliki dan mengembangkan sistem medistik sendiri sebagai bagian dari kebudayaan mereka secara turun-menurun. Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi berbagai masalah lingkungan, sosial budaya, perilaku, genetika. Istilah sehat mengandung banyak muatan kultural, sosial, dan pengertian dari segi medis. Dulu dari sudut pandangan kedokteran, sehat sangat erat kaitannya dengan kesakitan dan penyakit. Dalam kenyataan tindakan sederhana itu, sehat harus dilihat dari berbagai aspek. WHO melihat sehat dari berbagai aspek. WHO mendefinisikan pengertian sehat sebagai suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun kesehatan sosial seseorang. Tradisi kepercayaan masyarakat pesisir mengenai kesehatan ibu di Desa Tanjung Limau, Muara Badak, Kalimantan Timur. Metode penelitiannya itu ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang menggali dan mengaji informasi tentang kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang berhubungan dengan perawat kehamilan. Bedanya mengenai kehamilan, persepsi tentang kehamilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat menentukan perilaku masyarakat terhadap kehamilan. Prestasi tentang kehamilan ini terbentuk berdasarkan kepercayaan dan simbol-simbol yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terhadap dan wawancara menanda didapatkan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan peristiwa yang istimewa dalam keluarga, sehingga kepedulian keluarga dan masyarakat cukup tinggi. Kepedulian tersebut terwujud dalam bentuk adanya pantangan makanan dan perilaku yang menunjukkan kepedulian keluarga terhadap keselamatan si ibu dan bayinya dari hal-hal mereka anggap berbahaya bagi kehamilan dan persalinan. Pandangan mengenai pantang, niaga, dan perilaku selama kehamilan. Pada masyarakat Tanjung Limau, jenis makanan yang dipantang selama masa hamil dan setelah melahirkan cukup banyak, walaupun tidak dipatuhi oleh semua ibu hamil. Mereka tidak lagi merasa pengaruh adat yang kuat menekan perlunya pantangan tersebut dipatuhi. Bagi mereka yang masih memegang kepercayaan terhadap tradisi leluhur, mengakui adanya praktek melakukan pantang makanan. Mereka mengungkapkan sejumlah bahan makanan yang termasuk dalam pantangan seperti ikan asin, yang menurut mereka dapat meningkatkan tekanan darah. Juga pantangan makan cumi-cumi yang ditakutkan dapat menyebabkan plasenta atau tembuni lengket.
Selain bahan makanan yang berasal dari hasil laut, terdapat pula pantangan mengonsumsi buah-buahan tertentu. Buah seperti jeruk nipis, nanas muda, dan durian merupakan pantangan. Jeruk nipis disebut dapat menyebabkan kesulitan dalam persalinan. Nanas muda dan durian dianggap dapat menyebabkan keguguran. Selain pantangan dalam bentuk makanan tertentu, terdapat pula sejumlah pantangan dalam bentuk perilaku. Pantangan perilaku tersebut terutama terkait dengan kepercayaan bahwa perilaku ibu selama kehamilan akan mempengaruhi terhadap keselamatan dan kesempurnaan bayi yang sedang dikandung. Seorang wanita hamil tidak boleh melilit handuk di leher karena akan mengakibatkan bayi lahir dengan terlilit plasenta, sebagaimana dianggap salah seorang ibu. Pandangan mengenai pemeriksaan dan perawatan kehamilan, yaitu sebagian besar ibu hamil yang mengikuti diskusi kelompok terara ini telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya memeriksa kehamilan ke petugas kesehatan. Hal ini terbukti dengan seluruh ibu hamil peserta DKT menyatakan pemeriksaan kehamilan kepada bidang Ani yang bertugas di Desa Tanjung Limau. Sebagaimana pernyataan salah seorang ibu tersebut ini diperkuat pula dengan pernyataan bidang Ani sebagai bidang yang bertugas di Desa Tanjung Limau. Selama kehamilan bukan hanya bidang yang berhubungan dengan ibu hamil dan keluarganya, tetapi juga peran dukung masih besar dan diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pandangan mengenai penolong persalinan. Pada saat persalinan, peran bidan sudah banyak dimanfaatkan dan persalinan dilakukan di rumah bidan atau di puskesmas. Tetapi, santro juga masih banyak dimanfaatkan masyarakat Tanjung Limau, yang berarti menurut ibu-ibu hamil mereka merasa lebih nyaman bila melahirkan ditolong oleh dukun. Selanjutnya, pandangan mengenai perawatan nipas. Sesudah terjadinya persalinan, sang ibu mulai menjalin perawatan baik yang sifatnya merupakan larangan makanan maupun perawatan fisik yang dilakukan oleh bidan maupun santro. Pantangan makanan pada masa paksa persalinan ini bertujuan untuk mengembalikan kesehatan ibu setelah melalui proses persalinan, terutama kesehatan kandungan. Selain demi kesehatan sang ibu, pantangan makanan juga dilakukan agar si bayi yang menyusu tidak mendapat dampak negatif dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dengan ASI. Hal ini seperti diungkap oleh peserta DKI ibu hamil. Nah, kesimpulannya pada jurnal kesehatan ibu baik pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas, yaitu masyarakat Desa Tanjung Limau masih mempercayai adat istiadat, memantang makanan dan sejumlah perilaku tertentu bagi wanita hamil dan pasca persalinan. Konsepsi budaya mengenai pantangan ditunjukkan untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Namun, alasan yang dikemukakan mengenai pantangan-pantangan simbolik tersebut hanya para penyedia layanan kesehatan dan para
petugas kesehatan perlu memahami makna simbolik yang terkandung dalam setiap pantangan sehingga dapat melakukan perubahan melalui cara yang tepat. Semakin baik bila ditunjukkan dengan sikap menghargai dan bersikap terbuka dengan para dukun. Para dukun beranak untuk mendorong timbulnya perubahan perilaku pertolongan persalinan yang sesuai kaidah kesehatan. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari tugas dari Pak Patula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.